Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan bahas pertandingan-pertandingan seru yang telah terjadi pagi hari tadi dan melihat pertandingan tim-tim besar besok ya. Dan telah hadir bersama kita legenda sepak bola Indonesia, Perry Sandria. Halo Bung Perry, terima kasih. Sama-sama Maria. Sudah hadir. Dan kita akan bahas beberapa pertandingan Bung Perry. Yap. Apalagi Bung Perry ini posisinya adalah striker ya. Jadi sepertinya pembahasan kita soal pertandingan antara Belgia dan Mesir ini cocok. Karena Bung Perry bisa kasih perspektif sebagai mantan striker. Kita lihat bahwa pertandingan antara Mesir dan juga Belgia. Belgia sebagai tim elit Eropa ternyata sangat kesulitan mencetak gol. Gitu kan. Dan golnya pun juga dari on goal, bunuh diri. Seperti apa Anda melihat pertandingan kemarin? Sebenarnya ini dua tim ini punya masing-masing punya ciri khas ya. Yang satu Belgia juga punya kekuatan dia di Eropa. Sedangkan Mesir juga dia mempunyai ciri khas sepak bolanya Afrika punya. Ini sangat berbeda ya. Di tahun 2018 Belgia dia bisa mengalahkan Inggris di perebutan 3-4. Alhasil Belgia bisa memenangkan pertandingan dan menjadi juara 3 dunia. Nah sekarang kalau saya lihat di Piala Dunia sekarang ini semua tim ini merata ya. Kenapa saya bilang merata? Tidak ada di sini wah di atas kertas ini tim ini bisa menang. Tapi realitanya bermain ini seimbang. Seperti kita lihat Belgia lawan Mesir. Belgia kecolongan duluan. Ya. Di tahun 2018 angkatan Arwad dengan Lukaku ini benar-benar pasangan yang bagus ya. Pasangan yang memang benar-benar produktif untuk cetak gol. Nah sekarang ini mungkin sisa-sisanya kali ya, sisa 2018 gitu ya. Main di Piala Dunia sekarang, Lukaku sekarang juga udah termakan usia, agak lambat. Biasanya dia memang goal getter yang sangat ditakuti gitu ya. Di sini juga saya juga mengajukan jempol kepada Mesir yang bisa memberi perlawanan kepada Belgia. Baik, ini adalah statistik antara Belgia dan Mesir. Kalau kita lihat total shotnya ini berimbang ya. Belgia 15, Mesir 14. Anda melihat possessionnya juga Mesir sepertinya 38%, tapi punya shot on target sama. Seperti apa Anda melihat data ini, Bung Perry? Saya rasa kalau saya lihat data ini pertandingan seimbang ya. Mempunyai masing-masing nilai poin yang sama gitu. Hampir sama lah gitu. Cuma disayangkan produktivitas golnya agak sedikit berkurang gitu ya. Yang kita harapkan pertandingan semalam itu Belgia lebih banyak mendominasi permainan. Jadi di position mungkin Belgia bisa mengatasinya. Ternyata ini berbalik. Ya, karena apa? Karena di Belgia sendiri saya rasa ini penuh beban gitu ya. Beban ini bisa menang lawan Mesir kan gitu. Ternyata Mesir yang bermain tidak punya beban, dia lepas, dia enjoy, nggak ada masalah. Ya, dan memang ekspektasi penonton ketika melihat Belgia dengan sosok Lukaku sudah tinggi ya Bung Perry ya? Ya kalau saya lihat sosok si Lukaku ini memang benar-benar besar, tinggi. Mungkin saya rasa pemain Belgia juga takut gitu ya. Apalagi di tahun 2018 itu kan dia memang benar-benar produktif. Ya karena sekarang termakan umur mungkin agak berkurang sedikit lah ya. Lambat ya? Lambat. Ya mungkin juga agak sedikit gemuk saya lihat. Iya. Ya selain Belgia Mesir yang berbagi angka, ini juga ada Spanyol versus Tanjung Verde. Ini juga ramai diperbincangkan karena penampilannya begitu solid Tanjung Verde. Padahal di wawancara sebelum pertandingan, ini pelatih dari Tanjung Verde bilang pokoknya kami mau main lepas tanpa beban, menikmati pertandingan. Tapi saya lihat di babak pertama benar-benar langsung parkir pesawat, udah nggak bis lagi nih Bung Perry. Ya saya rasa dengan debutan baru Tanjung Verde ini sangat bagus banget ya buat tim-tim lainnya. Dia juga punya motivasi untuk menghadapi Spanyol ini, dia punya motivasi. Yang dikatakan pelatih dari PD sendiri bermain lepas itu memang benar. Karena kalau orang bermain lepas tidak ada beban, semuanya pasti enjoy main, dinikmatin. Tidak ada punya merasa saya kalah berapa itu urusan belakang. Yang penting kita bermain bagus. Saya rasa kalau lihat Spanyol sendiri juga bermain ini tidak secara tim. Ya mereka menonjolkan individu mereka. Jadi semuanya ingin menonjol, saya membuat gol. Karena tim Verde ini kan debutan baru, jadi mereka masing-masing mau cetak gol lebih banyak. Ternyata hasil seri ini ya sangat menyakitkan buat Spanyol. Jadi di grup ini banyak kesempatan siapa yang bisa lolos. Ini kalau lihat
angkanya sih memang luar biasa Iya. ya. Spanyol ini benar-benar mengurung pertahanan Tanjung Verde. Total shotnya bahkan 27, shot on targetnya 7. Sementara Tanjung Verde punya shot on target 1, tapi emang lebih bahaya ya, Bung Iya, ya? yang ini lebih bahaya. Kebanyakan kalau setiap tim menyerang, tapi begitu giliran serangan balik, ini tuh bisa terjadi gol. Kita lihat dari position aja, Barcelona ini, Spanyol ini menguasai permainan. Tinggal nunggu gol-golnya aja ya. Yang tadi saya katakan, kalau di satu tim itu tidak bisa bekerja sama dalam tim, tidak kolektif, ini akan sulit buat gol. Kalau kita menonjolkan skill individu, ini agak sulit gitu. Ya, sebenarnya yang juga diperhatikan oleh pencinta bola adalah dipasangnya Gavi ya, karena Gavi dianggap kurang oke. Tapi kenapa dipasang? Apakah Anda sebagai pemain melihat starting 11 dari Spanyol ini bisa kita anggap meremehkan Tanjung Verde? Saya rasa bisa begitu juga dibilang. Gavi itu memang satu juga udah termakan usia juga, mungkin fisik juga agak lambat. Menganggap sedikit anggap remeh, ini pasti ada gitu. Tapi ini juga bahan masukan juga buat tim Spanyol sendiri. Kita lihat juga yang menarik adalah penampilan dari kiper Tanjung Verde. Ya. Ini kiper Gaek, usianya 40 tahun, debut di Piala Dunia tapi menyelamatkan gawang Tanjung Verde 7 kali dan langsung viral di mana-mana. Anda melihat kematangan dia di lapangan seperti apa, Bung Peri? Ya, ini juga suatu pengalaman juga ya. Kalau bicara usia 40, mungkin dia juga kiper ini sudah banyak pengalaman di dalam sepak bola sebagai kiper. Menyelamatkan 7 peluang yang benarnya harus masuk, tidak masuk. Ini luar biasa banget ya gitu. Ya mungkin ini kebanggaan tersendiri buat kiper dari Tanjung Verde. Menghadapin kelas kuatnya Spanyol. Spanyol ya, juara Eropa ya. Juara Eropa. Oke, ini artinya semua tim bermain imbang satu semuanya bisa punya peluang Jadi untuk kesempatan untuk lolos di babak berikutnya grup ini ya. bisa. Betul. Oke, kita akan geser, kita akan bahas ini soal preview pertandingan. Ada 2 tim dunia luar biasa. Ini ada Argentina dan juga Prancis ya. Ini dia. Ini Prancis akan melawan Senegal, kemudian ada Irak melawan Norwegia, kemudian di grup J ada Argentina versus Aljazair. Kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan bahas Argentina melawan Aljazair. Kemarin tim Argentina mengungkapkan bahwa Messi, sang bintang, ini sudah siap untuk kembali bermain. Mungkin nggak Messi akan dimainkan di pertandingan Piala Dunia pertandingan pertama melawan tim sekelas Aljazair? Saya rasa di Argentina ini mungkin di tim ini semuanya komplit ya. Tidak diturunkan Messi dengan kondisi tidak 100%, ini mungkin saja bisa tidak diturunkan. Tapi dengan kebutuhan tim yang memang harus mengambil poin, ya mau tidak mau harus diturunkan meskipun tim Aljazair ini di bawah Argentina. Karena yang saya ini khawatirkan Argentina ini dia punya beban sebagai tim juara, bisa nggak mempertahankan dia punya mahkota itu, karena banyak tim-tim lain udah banyak mengincar ini, mencari yang terbaik di Piala Dunia sekarang gitu. Jadi Aljazair juga termotivasi dengan tim-tim yang sebelumnya yang dikatakan di bawah tim-tim yang di bawah tim yang sekelasnya lebih bagus daripada mereka gitu. Apalagi rekornya Argentina kalau kita lihat di edisi sebelumnya di pertandingan pertama Piala Dunia 2022 di Qatar ini kalah sama Arab Saudi. Seperti apa, Bung? Ya, saya rasa juga dengan melihat kekalahan dia waktu di Qatar 2018 lawan Arab, ini juga sekali lagi saya katakan motivasi juga buat tim Aljazair. Masa iya tim Arab ini bisa mengalahkan Argentina, masa tim Aljazair kok tidak? Dengan motivasi saya rasa mereka bisa mengalahkan Argentina. Makanya saya bilang tadi, Argentina ini punya beban juga. Jadi tim-tim sekarang ini yang kualitasnya di atas, mereka ini punya beban. Karena saya bilang tadi, tim ini sekarang di Piala Dunia ini merata gitu. Nggak ada yang di bawah, kecuali waktu lawan Jerman kemarin, lawan apa itu yang menang 7-1. Kurasau ya? Kurasau. Jadi mungkin nggak kalau Aljazair akan menerapkan atau terinspirasi dengan parkir bus seperti Tanjung Verde? Bisa saja karena mungkin dari babak awal mungkin Argentina pasti akan menekan gitu.
ini parkir bus pasti akan terjadi. Dengan parkir bus serangan balik itu juga bisa terjadi gitu. Dan kita akan geser membahas Perancis. Ini finalis di Qatar 2022 akan melawan Senegal dan dari data yang kami kumpulkan ini Perancis punya pengalaman kurang enak. Ini pernah terpeleset ya lawan tim Afrika, lawan Pantai Gading 1-2. Seperti apa Anda melihat Perancis melawan Senegal? Artinya Senegal kembali lagi kepada dunia ya? Ya saya rasa Perancis dengan Senegal ini memang sangat seru nih kalau kita lihat ya. Karena Perancis juga pernah dikalahkan oleh tim Senegal. Ya. 2018 kalau nggak salah ya. Ini juga Perancis juga saya rasa punya sedikit beban untuk melawan Senegal. Karena tim dari Afrika ini pasti punya motivasi yang lebih gila lagi gitu ya. Mungkin Senegal juga akan berusaha juga bisa mengalahkan Perancis. Nah sekarang kita kembali lagi masalah beban tadi, gitu loh. Bisa nggak mengatasi beban ini Perancis ini? Beban itu ya karena tim elit ini Betul. orang sudah punya ekspektasi dan ternyata di grup G dan grup H mereka juga melempem. Apa karena ini memang pertandingan pertama begitu sulit? Kalau sebagai pemain pertandingan pertama dengan seperti ini sulit nggak, biasanya itu kalau di pertandingan pertama, pertandingan awal itu biasanya kita menghadapi kesulitan. Kebanyakan ini di pertandingan sepak bola ini kebanyakan hasilnya itu pasti seri gitu. Masuk babak kedua itu pasti udah mulai enak, udah mulai terbaca semua. Artinya berhati-hati di pertandingan ya, pertama ya. Yang juga kami soroti adalah lini belakang dari Perancis yang dinilai oleh pencinta bola ini rapuh, terutama Ibrahima Konate yang bermain. Kalau Anda lihat nama-nama yang dibawa oleh Deschamps, apakah ada defender-defender lain yang lebih solid begitu? Saya rasa memang dari sebelumnya itu memang dari 2018, 2022 itu memang lini belakang Perancis itu agak lemah. Waktu 2022 ya kalah dengan Argentina, memang banyak kali ruang-ruang pemain-pemain belakang itu yang gampang dilewati. Nah ini mungkin juga dari tim Senegal juga bisa manfaatin. Inilah kelemahan dari tim Perancis. Kalau bicara soal untuk dari gelandang ke depan, ini nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Apalagi ada Mbappe yang sekarang memang lagi on fire, tapi sayang di Real Madrid dia tidak bisa juara gitu. Baik, kita akan nantikan pertandingan-pertandingan tim-tim yang ada di sini, ada Prancis, ada Irak, Argentina, ini melawan ada Senegal, Norwegia dan Aljazair. Mudah-mudahan berlangsung seru, bisa seimbang, jadi kita menonton juga terhibur ya Bung Peri ya. Nggak di kayak tim sebelah lagi seri-seri ya, gitu. Betul. Terima kasih Ya, Bung Peri Satria sudah bergabung bersama kami di Gempita Bola 2026. Semoga pandangan-pandangannya bisa terus mencerahkan kita soal Piala Dunia kali ini. Terima kasih.